Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Zahra Sasaluca dari kelas 4B dengan NIM 22252100081. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab 3 peluang bersyarat. Materi yang akan dibahas, yang pertama ada peluang bersyarat, yang kedua ada hukum penggandaan, yang ketiga ada hukum peluang total, yang keempat adalah kebebasan, dan yang terakhir ada teorema Bayes. Yang pertama ada peluang bersyarat. Apa sih peluang kejadian bersyarat? Peluang kejadian bersyarat adalah peluang suatu kejadian yang terjadi dipengaruhi kejadian atau suatu syarat. Peluang terjadi suatu kejadian A jika diketahui bahwa kejadian B terjadi disebut peluang bersyarat atau conditional probability, dan dinyatakan dengan P A membagi B, dibaca peluang A dengan syarat B terjadi. Salah satu hal yang penting perlu dicatat tentang peluang bersyarat adalah bahwa ia memenuhi semua syarat-syarat dari aksioma peluang. Untuk teorema yang pertama di sini sudah ada ya. Jadi misalkan S adalah ruang sampel dari suatu percobaan dan B adalah suatu kejadian dengan PB lebih dari 0. Maka yang pertama, untuk setiap kejadian A berlaku 0 lebih dari sama dengan P, A membagi B lebih dari sama dengan 1. Untuk yang kedua, PS membagi B sama dengan 1. Dan untuk yang ketiga ada jika A1, A2 sampai dengan elemen F adalah barisan kejadian-kejadian yang saling lepas, maka P U tak terhingga dengan I sama dengan 1, AI membagi B, atau sama dengan sigma tak terhingga dengan I sama dengan 1, P A1 membagi B. Untuk pembuktiannya di sini yang pertama ada untuk A dan B, maka ada 3 kemungkinan, yaitu yang pertama ada A dan B sama dengan tidak tak 0, A dan B sama dengan B, dan A dan B sama dengan A. Untuk jika A dan B sama dengan tak 0, maka P A membagi B sama dengan 0. Jika A dan B sama dengan B, maka P A membagi B sama dengan 1. Dan untuk yang terakhir, jika A dan B sama dengan A, maka P A membagi B lebih dari 0. Dengan demikian, 0 lebih dari P A membagi B lebih dari sama dengan 1. Untuk yang kedua, untuk S dan B, maka P S membagi B sama dengan PB dibagi PB sama dengan 1. Dan untuk yang terakhir, karena A1, A2 sampai dengan N merupakan kejadian-kejadian yang saling lepas, maka AI membagi B juga merupakan kejadian saling lepas. Oleh karena itu, P dikali U tak terhingga dengan I sama dengan 1, AI membagi B sama dengan sigma tak terhingga dengan I sama dengan 1, PAI membagi B. Untuk yang kedua ada hukum penggandaan. Dari hubungan PA membagi B sama dengan PA dan B dikali PB, dan PB membagi A sama dengan PA dan B dikali dengan PA. Kita peroleh 2 cara untuk menentukan PA dan B, yaitu PA dan B sama dengan PB dikali PA membagi B, dan yang kedua ada PA dan B sama dengan PA dikali PB membagi A. Jadi terdapat suatu formula perkalian peluang, sehingga formula tersebut dinamakan hukum penggandaan atau perkalian. Di sini ada teorema yang kedua, yaitu jika P A1 dan A2 dan sampai dengan dan AN-1 lebih dari 0, maka P A1 dan A2 dan sampai dengan dan AN sama dengan P A1 dikali P A1 membagi A2 membagi A1 dikali P A3 membagi A1 dan A2 sampai dengan P dikali AN membagi A1 dan A2 dan sampai dengan dan AN-1. Untuk pembuktiannya di sini diketahui P A1 dan A2 dan sampai dengan dan AN-1 lebih dari 0, maka berdasarkan definisi peluang bersyarat, maka P A1 dan A2 dan sampai dengan dan AN sama dengan P A1 dan A2 dan sampai dengan dan AN-1 dikali P AN membagi A1 dan A2 dan sampai dengan N dan AN-1. Oleh karena itu, P A1 dan A2 dan sampai dengan dan AN-2 lebih dari 0, maka berdasarkan definisi peluang bersyarat, maka diperoleh PA1 dan A2 dan sampai dengan dan AN sama dengan
PA1 dan A2 dan sampai dengan dan AN-2 dikali PAN-1 membagi A1 dan A2 dan sampai dengan dan AN-2 dikali PAN membagi A1 dan A2 dan sampai dengan dan AN-1 dan seterusnya sehingga dihasilkan PA1 dan A2 dan sampai dengan dan AN sama dengan PA1 dikali PA2 membagi A1 dikali PA3 membagi A1 dan A2 sampai dengan PAN-1 membagi A1 dan sampai dengan dan AN-2 dikali PAN membagi A1 dan A2 dan sampai dengan dan AN-1. Yang ketiga ada hukum peluang total. Ketika menyelesaikan permasalahan peluang, terkadang tidak memungkinkan untuk menentukan secara langsung peluang dari suatu kejadian A. Akan tetapi hanya bisa menentukan PA membagi B dan PA membagi BC. Untuk kasus seperti ini, kita bisa gunakan teorema berikut untuk menentukan peluang kejadian. Di sini ada teorema yang ketiga, yaitu yang pertama yang A. Misalkan B adalah suatu kejadian dengan PB lebih dari 0 dan B pangkat C lebih dari 0. Maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa PA sama dengan PA membagi B, PB plus ditambah PA membagi B pangkat C, PB pangkat C. Untuk yang B yang kedua secara umum jika B1, B2 sampai dengan Bn merupakan partisi lepas dari S dengan PBI lebih dari 0 untuk semua I sama dengan 1, 2 sampai dengan N, maka untuk sembarang kejadian A berlaku bahwa PA sama dengan sigma N dengan I sama dengan 1, PA membagi B1, PBI. Bukti pembuktiannya berdasarkan teorema 1.9 dan hukum penggandaan peluang teorema 3.2, maka kita peroleh bagian A sebagai berikut. PA sama dengan PA dan B ditambah PA dan B pangkat C, atau sama dengan PB dikali PA membagi B ditambah B pangkat C dikali PA membagi B pangkat C. Bagian B bisa dibuktikan dengan cara serupa. Yang keempat ada kebebasan. Misalkan A dan B adalah dua kejadian dengan PA lebih dari 0 dan PB lebih dari 0. Pada umumnya, terjadi atau tidaknya kejadian B akan mengubah peluang terjadinya kejadian A. Jika diketahui B terjadi, maka peluang terjadinya kejadian A akan berubah dari PA menjadi PA membagi B. Namun, untuk suatu kasus tertentu, terjadinya B tidak akan mempengaruhi peluang terjadinya kejadian A, yaitu PA sama dengan PA membagi B. Dalam kasus ini bisa disebut dengan kejadian A dan B adalah saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika PA dan B sama dengan PA PB. Secara umum himpunan kejadian AI, I elemen I disebut saling bebas jika P dan I elemen J, AI sama dengan I elemen J dikali AI untuk setiap himpunan bagian berhingga J dan I. Dan terakhir ada teorema Bayes. Nah, teorema Bayes ini di sini ada misalkan B1, B2 sampai dengan Bn adalah partisi lepas dari ruang sampel S, suatu percobaan. Jika PBI lebih dari 0 untuk semua I sama dengan 1, 2 sampai dengan N, maka untuk sembarang kejadian A dari S dengan PA lebih dari 0 dan untuk sembarang K sama dengan 1, 2 sampai dengan N berlaku PBK membagi A sama dengan PA membagi BK dikali PBK dibagi dengan sigma N dengan I sama dengan 1, PA membagi BI dikali PBI. Untuk pembuktiannya di sini karena B1, B2 sampai dengan Bn adalah partisi lepas dari ruang sampel S, maka berdasarkan hukum peluang total diperoleh PA sama dengan sigma N dengan I sama dengan 1, PA membagi BI dikali PBI. Dari definisi peluang bersyarat, maka kita peroleh PBK membagi A sama dengan PBK membagi dan A dibagi dengan PA sama dengan PA membagi BK dikali PBK dibagi dengan PA, dengan mengganti PA dengan PA sama dengan sigma N dengan I sama dengan 1, PA membagi BI dan dikali PBI. Pada penyebut ruas kanan di atas, maka kita peroleh teorema Bayes. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari saya.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.